Halo pemirsa Jawa Pos TV, berjumpa kembali bersama saya Nabila Zalea dalam update Jateng edisi Senin 18 September 2023. Selama 30 menit ke depan, sejumlah informasi menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut informasi yang akan kami sampaikan hari ini. Komplotan pemalsu tanggal produk kadaluarsa berhasil diungkap jajaran Polres Batang. Pemerintah menyatakan beras yang dibagikan hanya untuk dikonsumsi, bukan untuk dijual kembali. Merti Dusun Sokowolu, Desa Tajuk, Kecamatan Getasan dikemas dengan menggelar pasar rakyat gratis. Dan inilah update Jateng selengkapnya. Kami awali update Jateng dengan informasi yang pertama dari Kabupaten Batang. Komplotan pemalsu tanggal produk kadaluarsa berhasil diungkap jajaran Polres Batang. Dalam melanjutkan aksinya, mereka menghapus tanggal produk yang sudah basi dan menggantinya dengan tanggal baru. Satreskrim Polres Batang berhasil mengungkap kasus pengedar produk kadaluarsa di pasaran. Barang-barang tak layak konsumsi ini didapatkan di Jawa Timur, kemudian dijual di wilayah Bandung, Brebes, Malang, Cilacap, dan Yogyakarta dengan harga bersaing dengan produk baru. Kasus tersebut diungkap bersama dengan kasus lainnya dalam rilis Rabu 13 September 2023. Modusnya pelaku menghapus tanggal kadaluarsa di kemasan dan menggantinya dengan tanggal baru. Dalam pengungkapan ini, satu truk barang kadaluarsa berhasil diamankan sebagai barang bukti. Anggota Satreskrim berhasil mengamankan 3 tersangka, yaitu AS dan TS, warga Kedung Banteng, Banyumas, serta MS, warga Porong, Sidoarjo. Aktivitas pemalsuan tanggal kadaluarsa produk ini dilakukan di sebuah rumah yang dijadikan gudang di Desa Kebumen, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang. Kejahatannya terkait perlindungan konsumen dan pangan. Jadi jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Batang berhasil mengungkap peredaran bahan-bahan makanan, minuman, ataupun produk-produk lainnya yang sudah kadaluarsa, expired. Nah, peredaran ini tentu berbahaya buat kesehatan. Mungkin ada warga rakyat kita yang kondisi fisiknya lagi lemah, bisa langsung sakit, atau ada yang tidak langsung merasakan dampaknya, tapi setidaknya masuknya zat-zat yang sudah kadaluarsa ini tentu membahayakan kesehatan. Ketiganya membeli produk makanan dan minuman ringan yang telah habis masa berlakunya dengan sistem kiloan. Produk tak layak konsumsi ini diubah tanggalnya menjadi baru kembali dengan sebuah alat agar dapat dijual ke konsumen. Mereka ditangkap di lokasi berbeda. 2 tersangka ditangkap di Klaten, Jawa Tengah, 1 lainnya di Sidoarjo, Jawa Timur. Komplotan ini baru beroperasi 2 bulan. Salah satu tersangka mengaku produk kadaluarsa tersebut didapatkan dari wilayah Jawa Timur karena lebih murah. Per kilogramnya didapatkan dengan harga rata-rata Rp5.000 dan bakal dijual dengan harga mendekati normal. Kalau kita sudah proses, kita jual per piece, otomatis kita ada jual untuk marginnya lebih tinggi. Istilahnya keuntungannya lebih tinggi gitu lah. Kalau sudah diproses. 50%. Ya, kalau sudah bersihnya. Kalau kotornya sih ya. Karena kita kan setiap pembelian per produk itu pasti kita sortir juga. Ada yang bocor, ada yang akut, ada yang sengit. Kalau secara lidah ya, secara tes lidah. Jadi tetap kita sortir dulu, kita pilah dulu. Habis itu setelah kita pilah, kita hapus masa expirednya, masa kadaluarsanya. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda Rp2 miliar. Bantuan pangan untuk warga kembali diserahkan di Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang. Pemerintah menyatakan beras yang dibagikan hanya untuk dikonsumsi, bukan untuk dijual kembali. Bantuan pangan untuk warga di Kabupaten Rembang kembali diserahkan. Kali ini, distribusi bantuan pangan dilaksanakan di Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang. Pemerintah dalam hal itu tegas menyatakan beras yang dibagikan hanya untuk dikonsumsi,
bukan untuk dijual kembali. Jika ada yang terbukti menjual bantuan pangan itu, bantuan akan di-stop oleh pemerintah. Bupati Rembang, Abdul Hafid, dalam hal itu meminta tolong kepada camat, Kapolsek, serta dan Ramil untuk mengawasi program pembagian bantuan pangan tersebut agar tidak disalahgunakan dan bisa tepat sasaran. Total ada 760 ton beras yang akan disalurkan kepada warga per bulannya selama 3 bulan, mulai dari bulan September hingga November mendatang. Per keluarga mendapatkan jatah 10 kg beras. Rahmat dan karunia-Nya sehingga kita tasih saged tempal dalam acara penyerahan bantuan secara simbolis dari pemerintah melalui Bulog yang ditugasi untuk menyalurkan jadi ini ora sapa-sapa berasal ke pemerintah Bulog nyalurke betul Pak. Ora kok bupati, ora kok Pangdam, iki sang pemerintah. Niki se-Kabupaten Rembang ada 76.000 sekian, tapi yang sudah terverifikasi niki 72.000. Nah, 70.000 atau 76.000 kok gajine niku nek 10 kilo berarti ana 760 ton yang disalurkan per bulan. Niki jumlahnya mangke 10 kilo selama 3 bulan. Desember, gitu ya. Kita pakai dinas itu September atau November ya. Balik September atau November. Desember untuk yang penting ini 3 bulan, makanya jangan berturut-turut akan dapat 10 kilo per bulan. Salah satu tujuannya pemerintah di samping untuk bantu jenengan, ini juga untuk bagaimana inflasi tidak terlalu tinggi. Rego beras benar dawir, saniki wau laporannya 13.000, ana sampai 13.500 yang premium, yang medium itu sampai 16.000 ya Pak, 16.000 di pasaran. Nah ini tentu bagi warga masyarakat yang berpenghasilan rendah merasa berat, maka pemerintah bantu 10 kilo. Kalau saya kemenangan orang pakai ini pakai itu ya. Begini Pak Polisi, dan Ramil, Pak Camat, operasi itu ada yang ngadol, engkau sesuk rasa dikai. Betul ya? Setuju ya? Berarti makanya jangan ada kontribusian masyarakat itu Pak, lakukan kalian Pak Camat, Pak Kepala Desa, Pak itu ternyata jujur Pak, sesuk rasa dikai. Nah, sesuai. Gampang toh? Wong sing jalan akeh. Sing jalan itu tapi kalau yakin sampean ora kepengin dikai, tapi sampean kepengin ngekei, gitu betul? Sampean kepengin ngekei apa dikai? Kepengin dikai apa dikai? Gimana ini? Mental ora gak iki. Mental ora gak. Mental kita harus sudah seneng ya seneng di. Pembagian bantuan pangan tersebut di samping untuk membantu warga yang kurang mampu, juga untuk mengendalikan inflasi, apalagi harga bahan pokok yang akhir-akhir ini membumbung tinggi. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, hal itu sangat memberatkan, sehingga pemerintah membantu 10 kg per keluarga. Krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah semakin meluas. Data dari BPBD Kendal, ada 11 dusun di 5 desa yang saat ini kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Hingga pertengahan September ada 11 dusun di 5 desa di Kabupaten Kendal yang masih kesulitan air bersih. Di antaranya di Desa Curug Sewu, Desa Sidok Kumpul, Desa Kedung Asri, Desa Sumberjo, dan Desa Gebangan. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kendal, Sigit Sulistyo mengatakan, berdasarkan informasi dari BMKG Provinsi Jawa Tengah, musim kemarau tahun ini diprediksi semakin panjang, bahkan sampai akhir Oktober. Sedangkan musim hujan akan terjadi mulai November mendatang, dan puncak curah hujan akan terjadi pada bulan Januari dan Februari tahun 2024.
Untuk mengantisipasi krisis air di Kabupaten Kendal, pihaknya telah menyampaikan kepada seluruh camat jika di wilayahnya ada masyarakat yang meminta bantuan air bersih agar segera disampaikan kepada BPBD. Dengan demikian, bantuan air bersih bisa segera dikirimkan. Dengan kami menangani terkait untuk bantuan untuk korban yang merasa kekeringan. Jadi ada 4 desa di sini. Di Desa Curug Sewu, kemudian Sitokumpul, kemudian itu maksudnya Patean, kemudian di Kaliwungu itu di Sumberjo, Dusun Mladen, kemudian di Kedung Asri itu di Gowo. Jadi sementara ini kita rutin membantu di 4 titik tersebut bergiliran. Sementara belum, jadi sementara ini belum ada laporan di kami, dan kami juga sudah memberikan informasi kepada Pak Camat di daerahnya manakala terjadi kekeringan untuk segera menginformasikan kepada kami dan akan kita bantu dengan trek tangki. Meski krisis air bersih semakin meluas, BPBD Kendal juga melakukan dropping air setiap hari ke wilayah terdampak. Saat ini ketersediaan air bersih dari anggaran APBD juga menipis. Adapun untuk antisipasi stok air bersih menipis, BPBD Kendal menggandeng pihak swasta untuk ikut serta menangani permasalahan ini. Sementara Bupati Kendal Diko M. Ganinduto mengatakan sudah menindaklanjuti permasalahan krisis air bersih. Menurutnya titik kekeringan di Kendal tidak terlalu banyak dibanding kabupaten lain. Karenanya Diko mengantisipasi dengan mitigasi lebih dini. Kalau kekeringan air bersih hari ini sebenarnya kalau karena kekeringan itu nggak ada. Tapi kalau misalkan pertanian itu memang ada beberapa wilayah pertanian kita yang kekurangan air karena musim kemarau. Tapi kalau untuk air bersih nggak ada ya. Ya masih bisa diatasi. Tapi masih bisa diatasi. Sejumlah informasi menarik lainnya akan kami sajikan usai pariwara. Di antaranya, video razia make up siswi di sekolah SMA negeri di Kabupaten Semarang viral di media sosial. Update Jateng akan kembali sesaat lagi. Merangkum berbagai peristiwa sosial, politik, budaya, kriminal, dan olahraga yang terjadi di Jawa Tengah. Semua kami rangkum dalam Update Jateng. Update Jateng dari Senin hingga Kamis pukul 10 hingga 10.30 hanya di Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, independen, respek, dan menghibur. Calon perangkat desa yang telah terpilih kecewa atas hasil audiensi dengan Bupati Kudus HM Hartopo. Hal itu dikarenakan tak dicabutnya surat edaran tentang imbauan tindak lanjut tahapan pengisian perangkat desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kudus. Calon perangkat desa yang telah terpilih dalam seleksi beberapa bulan yang lalu kecewa atas hasil audiensi dengan Bupati Kudus HM Hartopo. Kekecewaan itu imbas tak dicabutnya surat edaran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kudus. Surat edaran itu berisikan tentang imbauan tindak lanjut terhadap tahapan pengisian perangkat desa. Melampiaskan kekecewaan itu, gabungan calon perangkat desa menaburkan bunga di depan pendopo Kudus. Bunga tersebut ditaburkan di lantai pendopo Kabupaten Kudus. Tabur bunga itu sebagai sebuah simbol matinya sebuah keadilan para pemangku kebijakan dan stakeholder yang saat ini menangani perangkat desa. Ya, pelantikan. Bagaimana kita ketahui bersama, terakhir itu kan ada surat edaran yang membagongkan diri dari Kepala PMD.
di mana dalam pertimbangannya itu keluar semua daripada keputusan Bupati yang terakhir itu. Yang penundaan ya. Penundaan itu kan didasarkan perkara 26, 7 hari dilaksanakanlah pelantikan. Nah, itu kan jelas secara tertulis. Tapi malah dimaknai masih ada upaya hukum banding dan lain-lain. Terus ada perkara perseorangan. Nah itu kan tidak masuk dalam konsideran penundaan yang kemarin. Karena tuntutan kami itu adalah untuk mencabut surat edaran itu dan dilakukan pelantikan dengan memberikan surat edaran kepada para camat dan kades untuk menindaklanjuti tahapan. Dijawab oleh Ketua PMD, Kepala PMD tidak bisa dilaksanakan. Ya udah, kami walk out. Langkah ke depan nanti seperti apa, Pak? Akan kami pidanakan. Berarti ini jalur hukum? Jalur hukum pidana ya, karena saya melihat ada pidananya dalam polemik pelantikan ini. Yang dilaporkan siapa yang mau dilaporkan? Nanti ada. Pidananya apa? Pidananya yang jelas kerugian keuangan negara. Terkait dengan anggaran. Teguh, Koordinator Gabungan Calon Perangkat Desa menuturkan, ia menuntut keadilan kepada pemerintah agar para peserta seleksi perangkat desa urutan pertama untuk segera dilantik. Pasalnya sudah hampir 1 tahun belum ada kejelasan terkait hal itu. Ya, itu oke. Tabur bunga sebagai sebuah simbol ya. Simbol matinya sebuah keadilan dan hati nurani para pemangku kebijakan, stakeholder yang saat ini menangani terkait dengan perangkat desa. Ya, karena ini sudah hampir 1 tahun. Saya masih ingat pemberkasan itu bulan November 2022. Ini sudah September. Sudah mau 1 tahun permasalahan ini tidak selesai. Artinya ya memang keadilan di negara Kudus, hati nurani para stakeholder di Kudus sudah mati, sehingga kita berikan taburan bunga tadi seperti itu. Tadi sempat audiensi sama Bupati dan mau kepentingan ya Mas, mungkin hasilnya gimana Mas? Ya hasilnya malah justru dari Bu PLT Kepala Dinas PMD menyuruh kita kalau tidak puas dengan surat himbauan terkait penundaan atau pelarangan pelantikan itu, disuruh gugat ke PT UN. Seperti itu malah. Padahal dulu sempat gugat ke PT UN juga ya Mas? Kalau itu persoalan lain. Atas hasil audiensi tersebut, Gabungan Calon Perangkat Desa akan mengambil jalur pidana hukum karena ketidakpuasan terhadap surat edaran yang dikeluarkan PLT Kepala Dinas PMD. Menurut Teguh, surat edaran tersebut diterbitkan tanpa adanya koordinasi dengan Bupati Kudus. Pidana yang akan dikenakan perihal tindak pidana dugaan kerugian negara karena ada dugaan polemik jual beli jabatan dalam proses perekrutan perangkat desa baru itu. Sebuah unggahan video razia make up siswi di sekolah SMA negeri di Kabupaten Semarang viral di media sosial. Dalam video tersebut, make up para siswi dihapus oleh guru. Tindakan tersebut dilakukan oleh sekolah karena siswi melanggar peraturan sekolah. Unggahan video menghapus riasan berdurasi 20 detik oleh seorang guru viral di media sosial. Aksi tersebut dilakukan oleh guru SMA Negeri 1 Bergas Kabupaten Semarang dalam sebuah razia para siswi yang memakai riasan make up dan aksesoris maupun perhiasan yang berlebihan. Razia yang dilakukan para guru tersebut sebagai upaya dalam penegakan peraturan sekolah, di mana para siswi dilarang menggunakan make up, aksesoris dan perhiasan yang berlebih saat proses belajar mengajar. Saat dikonfirmasi, pihak SMA 1 Bergas membenarkan video viral tersebut. Video yang ramai di media sosial itu diambil pada tahun lalu, namun pihak sekolah tidak mengetahui siapa yang mengunggahnya. Langkah penertiban tersebut dalam rangka mendisiplinkan siswa, sedangkan aturan sekolah sudah ditempel di tiap kelas dan sudah disosialisasikan kepada siswa dan orang tua.
Ini razia itu ya kita juga standarisasi pendidikan, apa yang perlu dibawa, apa yang tidak perlu, seperti kebutuhan belajar itu memang wajib dibawa, yang tidak, yang menyangkut masalah pembelajaran itu kita dilarang. Karena apa? Nanti akan mengganggu. Seperti halnya contoh anak-anak bawa tikar, nanti pada saat jam kosong itu juga tidur-tiduran. Seperti itu kita juga melarang. Karena pada jam kosong itu tidak semuanya jam itu kosong, tetapi ada penugasan, biasanya seperti itu. Kira-kira seperti itu kejadiannya yang ditangani itu kelas 11. Sementara itu, razia tersebut disambut positif oleh siswi SMA 1 Bergas, Kabupaten Semarang, karena di sekolah bukan sebagai ajang kecantikan, melainkan untuk menuntut ilmu. Ini harus menjelaskan ya, tapi banyak juga anak sini yang nggak senang karena jadi kesalahan semua gitu. Jadi? Kesalahan semua, itu yang bikin nggak senang. Jadi kayak gitu harus disekat biar misalnya ini bukan tempatnya, bukan sekolah make up gitu. Viralnya unggahan kegiatan razia tersebut berimbas positif terhadap siswa SMA 1 Bergas Kabupaten Semarang, di mana saat ini tidak ditemukan siswi yang menggunakan make up, aksesoris dan perhiasan berlebih saat mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dalam rangka Merti Dusun Sokowalu, Desa Tajuk, Kecamatan Getasan dikemas dengan menggelar pasar rakyat gratis, di mana terdapat berbagai pakaian layak pakai yang bebas dipilih oleh warga sekitar. Festival yang selalu diadakan saat Saparan tersebut diawali dengan penampilan kesenian tradisional oleh anak-anak sekitar, kemudian dilanjutkan dengan dibukanya pasar rakyat gratis, mulai dari pakaian layak pakai hingga seni kriya terdapat dalam pasar rakyat tersebut. Salah satu panitia Unang mengatakan untuk pasar gratis baru tahun ini diadakan. Biasanya dalam tradisi Merti, dusun hanya saling bersilaturahmi dan adanya penampilan kesenian tradisional. Tidak hanya pasar gratis, namun juga terdapat seni kriya dari kayu yang bisa dibeli oleh pengunjung maupun warga, serta terdapat berbagai baju dan motif sablon dari kayu. Selain itu, warga juga bisa ikut berlatih menyablon ataupun melukis di seni kriya yang sudah disediakan. Setelah itu, mereka mendapatkan pernak-pernik hasil karya yang sudah dibuat. Unang menyebutkan dalam 5 hari pelaksanaan akan melibatkan masyarakat sekitar, baik untuk penampilan kesenian tradisional maupun berkolaborasi dengan komunitas yang ada. Untuk Tiamu Fest ini acara tahunan, tapi kalau yang secara kayak ada pasar gratis itu baru kali ini, Mas. Kalau saparannya tiap tahun. Terus kali ini ada sablon jepil, kita tampilkan sablon jepil, karya-karya bambu, kayu, ada juga pasar gratis, terus workshop HD, workshop tembakau, besok acaranya dari hari Rabu sampai hari Minggu. Sekitar 30 mahasiswa dan masyarakat dari kalangan Gen Z dan milenial mengikuti pelatihan mengukir. Generasi muda tersebut diharapkan dapat mengisi kekosongan seniman ukir yang semakin langka di Kabupaten Jepara. Sekitar 30 mahasiswa dan masyarakat dari kalangan Gen Z dan milenial mengikuti pelatihan mengukir. Generasi muda tersebut diharapkan dapat mengisi kekosongan seniman ukir yang semakin langka di Kabupaten Jepara. Para peserta yang merupakan calon pelaku industri ukir merasa antusias dengan adanya pelatihan tersebut. Para peserta mendapat fasilitas mengukir dan materi pengembangan industri kayu serta ukir. Para peserta juga praktik mengukir dibimbing oleh ahli seni secara langsung. Setelah berkembangnya zaman, seniman ukir semakin langka, apalagi banyak anak muda yang tidak menaruh minat pada seni ukir. Padahal ukiran Jepara pernah mendunia, ukirannya juga masih diminati oleh pasar global. Gun Sudiarto, Wakil Rektor 3 Unisnu Jepara mengatakan, acara ini merupakan fasilitas dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkolaborasi dengan Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara dan Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Jepara. Unisnu di Fakultas Saintek ini bekerja sama dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dan
Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Jepara. Hal ini terkait dengan kegiatan ukir dan peningkatan industri ada Jepara, di mana kegiatan itu dilaksanakan selama kurang lebih 3 hari, mulai tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 September 2023. Pesertanya dari mana aja? Pesertanya ini dari lingkup Jepara, dari kalangan milenial, di mana ini diikuti oleh peserta umum dan ada sebagian mahasiswa Fakultas Saintek Unisnu dari prodi desain produk mebel maupun dari prodi teknik industri. Kegiatan ini memang sangat luar biasa yang kita harapkan, karena selama ini di Jepara terjadi penurunan dari peminat pengukir yang handal di Jepara ini. Maka dari itu, dengan kerjasama dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Jawa Tengah ini, Unisnu punya peran yang sangat luar biasa dalam hal mendidik para calon tenaga ukir yang ahli di bidangnya, di mana sebagian besar atau bahkan dikatakan seluruhnya, karena ini warga Jepara, itu akan punya bakat yang melekat selama ini sebagai kultur masyarakat Jepara, dan diharapkan dengan pelatihan yang dilakukan oleh Ketua HIPMI di Jawa, Pak Yakub, dengan Pak Sutarya dari Jepara, dan juga pelaku dan sekarang ini pemerhati ukir Jepara, itu merupakan salah satu tenaga ahli di bidang tersebut. Karena Pak Yakub sendiri ini memang dulu di dunia industri permebelan, yang dulu juga pernah menjadi ketua Asmindo Provinsi Jawa Tengah, sekarang di HIMKI. Ya, minat di kalangan remaja nih Pak, termasuk milenial dan generasi Z sendiri, ya. Minat untuk mengukirnya seperti apa ini Pak? Ini sangat luar biasa, terbukti kemarin di saat agenda pembukaan yang dilaksanakan pukul 8.30, sebagian besar bahkan menuju ke angka 100% itu sudah pada hadir di Unisnu ini, di Fakultas Saintek ini, dan itu merupakan wujud dari para peserta untuk punya minat, keinginan mengembangkan diri di dunia ukir-mengukir. Berarti sebenarnya antusiasmenya cukup besar ya Pak ya? Insya Allah demikian. Kalau demikian. Ya. Selain ukir tradisional, para peserta diharapkan juga mempelajari ukiran yang dapat didesain melalui komputer. Selain itu, kegiatan ini telah terselenggara secara rutin setiap tahun. Para peserta juga diajari soal sejarah ukir, kewirausahaan, teknik dasar ukiran, style ornamen, dan desain produk ukir. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam update Jateng edisi kali ini. Nantikan informasi terupdate lainnya di tayangan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, independen, respect, dan menghibur. Saya Nabila Zalea, pamit undur diri, selamat pagi, dan sampai jumpa.